Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1821 sampai bab 1825. Ji Fengchen buru-buru mengangguk. Ya, bunuh mereka semua. Ji Fengchen memandang Lin Tianlong dan yang lainnya dengan niat membunuh. Hanya orang-orang ini yang tahu tentang penyerahan dirinya kepada bidat jahat. Selama mereka semua terbunuh, dia akan memiliki kesempatan untuk membersihkan namanya di masa depan. Jika murid keluarganya mengetahui hal ini, dia akan mati 10 kali lipat. Jadi dia ingin membunuh semua orang dengan bantuan Ye Junlin. Bagaimana mungkin Fujia dan yang lainnya tidak memahami niat membunuh Ji Fengchen? Saat ini, Ye Junlin tiba-tiba tertawa, bunuh mereka semua, termasuk kamu. Kalimat ini membuat Ji Fengchen merasa dingin di sekujur tubuhnya. Tidak, Tuan Dewa Jahat, saya mengikuti Anda, saya di pihak Anda. Ji Fengchen berkata cepat, bunuh, Ye Junlin tidak akan memberikan kesempatan pada sampah semacam ini. Menjaga dia, entah berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Tuan Dewa Jahat, teriak Ji Fengchen. Namun tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Akhirnya, panah berdarah ditembakkan, dan Ji Fengchen terjatuh tak berdaya. Lin Tianlong dan yang lainnya ketakutan. Ye Junlin memang orang yang tegas dalam membunuh. Dewa jahat kecil, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang yang tersisa? Apakah mereka semua telah terbunuh? Tanya seseorang di sebelahnya. Dengan pertanyaan ini, hati Lin Tianlong dan semua orang terangkat. Siapa yang tidak takut mati? Apalagi saat dia mati dengan sangat pengecut. Mereka masih muda, mata semua orang terfokus pada Ye Junlin. Menunggu keputusannya, mata Ye Junlin menatap Fujia dan Ning Yiran. Dia tersenyum dan memikirkan rencana, bawa semuanya pergi dulu, lalu ikuti pengaturanku. Tapi penampilan Ye Junlin berubah di mata mereka. Ye Junlin sepertinya tertarik pada mereka. Para jenius yang baik ini telah diindoktrinasi oleh para tetua keluarga mereka sejak kecil. Bidat jahat adalah iblis yang keji. Membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Ye Junlin, khususnya, adalah iblis kelas 1 dan keturunan dewa jahat. Adalah normal untuk tertarik pada mereka. Kali ini dia jatuh ke dalam mulut serigala. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bunuh aku, bahkan jika aku, Fujia, mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Fujia menganggap kematian sebagai rumah, sebuah postur yang lebih memilih mati daripada menurut. Ye Junlin tercengang. Apa yang akan dilakukannya? Kamu pikir kamu siapa? Gadis ini sangat percaya diri. Menurut Anda, mengapa Anda tertarik pada mereka? Bawa pergi, segera keluar dari sini, perintah Ye Junlin. Semua orang baik ini dibawa pergi satu persatu. Ye Junlin memperhatikan seseorang mendekat. Dia jelas merupakan penguasa Tian's Mansion dan klan Baolong. Segera Ye Junlin pergi dari sini bersama pasukan dewa jahat. Segera setelah itu, Tianlong dan yang lainnya dari Tian's Mansion tiba. Satu langkah terlambat, Tianlong sangat marah. Masih ada mayat yang tertinggal di lapangan, di antaranya adalah Ji Fengchen. Ini Ji Fengchen, yang berada di peringkat ke-15 di peringkat bumi. Para bidat jahat ini, kamu dan aku berselisih satu sama lain. Raung harimau bumi, selain itu, orang kelima dan ketujuh dalam daftar dan banyak orang hilang. Aku khawatir mereka dibawa pergi. Mereka seharusnya tidak pergi jauh, cari dengan cepat. Jika pengikut dewa jahat bergabung Ye Junlin, mereka tidak akan bisa bayangkan. Kemudian, situasi di sini menyebar. Kontradiksi antara kebaikan dan kejahatan semakin meningkat. Ye Junlin memimpin pasukan dewa jahat dan tidak melarikan diri jauh. Mereka ada di dekatnya. Karena orang-orang ini memiliki kemampuan luar biasa untuk melarikan diri dan bersembunyi. Pihak lain sulit ditemukan, itu artinya kamu datang ke sini setelah mendengar beritanya. Ye Junlin bertanya, ya,
Benar, seseorang mengirimkan beritanya. Ye Junlin menyentuh dagunya, sepertinya seseorang melakukannya dengan sengaja untuk membuat kalian berdua bertemu satu sama lain sehingga kalian bisa bertarung. Fujia dan yang lainnya tidak jauh dari situ terpesona olehnya. Apa yang mereka dengar, lengket. Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Beritanya segera menyebar. Saya siap menyatukan semua saudara. Akhirnya, Ye Junlin mengambil keputusan. Mereka memahami keputusan Ye Junlin. Dia ingin mempertemukan semua pengikut dewa jahat. Itu tidak terbayangkan, siapa yang bisa menghentikan Ye Junlin dan semua pengikut dewa jahat. Bencana musim panas yang hebat, tidak. Fujia dan yang lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Begitu Ye Junlin mengeluarkan perintah perekrutan ini, pengikut dewa jahat dari seluruh Daxia akan berkumpul di sini dengan panik dan apapun yang terjadi. Akhir akan datang, jangan khawatir. Ye Junlin, kamu tidak bisa mengumpulkan semua pengikut dewa jahat. Tian's Mansion tidak akan membiarkanmu pergi, begitu pula yang kuat di Tianbang. Tianbang adalah yang paling kuat, daftar yang adil, Anda berada di peringkat ke-6, yang berarti ada 5 orang di depan Anda yang dapat menghancurkan Anda. Fujia dan Lin Tianlong mulai bertengkar. Saat ini, mereka tidak punya cara untuk melakukan apapun terhadap Ye Junlin. Dia hanya bisa menggunakan kata-katanya untuk mencoba menyerang Ye Junlin. Ye Junlin mencibir dan berkata, "Ayo, aku akan menunggu mereka." Kamu, Fujia dan yang lainnya sangat marah. Itu seperti pukulan pada kapas. Kalian bersiap dulu, aku akan memikirkan di mana titik konvergensinya. Ye Junlin menyentuh dagunya. Untuk mengumpulkan semua pengikut dewa jahat, Anda harus memilih lokasi yang bagus. Setelah berita ini dirilis, Tian's Mansion dan yang lainnya juga akan mengetahuinya. Jika pasukan besar datang saat itu, mereka mungkin akan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Jadi di mana memilih itu sangat penting, pertimbangkan dari banyak aspek. Tian's Mansion, klan Baolong, dan kekuatan besar lainnya dengan panik mencari keberadaan Ye Junlin di seluruh Daxia. Namun setelah mencari sehari semalam penuh, masih belum ada petunjuk. Ye Junlin sepertinya menghilang begitu saja. Saya tidak dapat menemukan siapapun untuk mengidentifikasinya, tetapi anehnya tidak ada jejak yang tersisa. Saya merasa ada yang tidak beres. Saya tahu sangat sulit menemukan ahli setingkat Ye Junlin yang bersembunyi di persembunyian. Tapi kami telah mengirim begitu banyak orang, dan Tian's Mansion telah mengirimkan hampir semua ahli pelacakan, masih belum ada petunjuk, lalu ada masalah. Saya sekarang curiga Ye Junlin tidak sendirian, dan seseorang diam-diam membantunya. Lagi pula, dia memiliki banyak bawahan dan magang di posisi penting. Saya sarankan mengendalikan para murid dan bawahan ini yang pertama. Jangan biarkan mereka berpartisipasi dalam apapun. Dengan cara ini Ye Junlin tidak akan mendapat kabar apapun. Setelah Tian's Mansion membuat keputusan, mereka langsung meminta pengawal Yanlong bersatu untuk mengambil tindakan. Yanlong Wei bekerja sama tanpa syarat, segera. Xiao Feng dan semua murid Ye Junlin ditemukan satu persatu. Pertama, dia menghentikan semua yang dia lakukan, dan kemudian dia dikurung di bawah pengawasan. Selain itu, anak buah Ye Junlin, 5 raja perang, juga dikendalikan satu persatu. Operasi ini mengendalikan hampir semua hal yang berhubungan dengan Ye Junlin. Pada akhirnya, Departemen Intelijen perusahaan yang paling kuat, Istana Zentian Sitianwang, dikurung, dan semua tim intelijen dipisahkan. Jarang sekali hal sebesar itu terjadi dalam satu hari. Sekarang, coba saya lihat bagaimana Ye Junlin bisa melarikan diri. Tapi yang tidak mereka duga adalah hal ini tidak akan berdampak sama sekali pada Ye Junlin. Tim rahasianya masih ada, informasi yang dia inginkan ada di sana, dan kekuatan tempurnya masih ada. Terlebih lagi, sekarang dia mengendalikan tim dewa jahat yang begitu kuat. Kecerdasan dan kekuatannya telah meningkat pesat dalam semua aspek. Saat ini, Su Zhengji datang ke Jiangbei. Meskipun dia bebas di pangkalan teknologi Shenlong sebelumnya, dia dibatasi di area itu. Sekarang adalah arti kebebasan yang sebenarnya.
Dia bisa pergi kemanapun dia mau, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan, Li Ziran dan keluarga mereka dilindungi oleh Tian's Mansion. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bawahan itu bertanya. Su Zengji menyeringai di sudut mulutnya, tentu saja saya langsung masuk dan membawa orang itu pergi. Kata-kata itu terjatuh, Su Zengji pindah. Langsung ke villa. Orang-orang kuat yang diatur oleh Tian's Mansion segera menemukan sesuatu yang tidak biasa pada Su Zengji. Beberapa orang segera berjalan dengan cepat dan ingin menanyai Su Zengji. Tapi Su Zengji memiliki senyuman aneh di wajahnya. Detik berikutnya, para master ini jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka tidak mati, mereka hanya tertidur. Ini tentu saja kesalahan Su Zengji. Energi yang dikendalikannya dapat mempengaruhi otak manusia dan dapat dikendalikan secara sadar. Menidurkan orang-orang ini sangatlah mudah, tentu saja. Ini tidak efektif melawan para ahli tingkat tinggi itu. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang tinggi, mereka juga memiliki kemauan yang kuat, dan energi Su Zengji tidak dapat mengganggu otak mereka. Su Zengji berjalan jauh, dan semua orang terjatuh dan tertidur. Jika orang awam melihatnya, mereka mungkin mengira Su Zengji adalah dewa. Kemampuan ajaibnya sama dengan kemampuan dewa di film fiksi ilmiah luar negeri. Mereka tidak tahu bahwa kemampuan ini diperoleh melalui eksperimen. Su Zengji berjalan tanpa hambatan dan segera tiba di villa. Li Ziran dan yang lainnya juga terkejut saat melihat Su Zengji. Masuk akal jika tempat ini dijaga ketat dan tidak mungkin ada orang yang bisa masuk. Bagaimana Su Zengji bisa masuk? Ngomong-ngomong, Su Zengji sepertinya sedikit berbeda. Terutama matanya, menakutkan sekali. Ada perasaan meremehkan dunia dan acuh tak acuh terhadap semua makhluk hidup. Lama tidak bertemu, Su Zengji tersenyum. Bagaimana kamu bisa masuk? Li Ziran berkata dengan ngeri. Saya langsung masuk. Saya ingin masuk. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Su Zengji dengan santai menyedot energi dari seorang pelayan keluarga Li melalui udara. Lalu di depan mata semua orang, Su Zengji membubarkan pria ini hidup-hidup. Pemandangan mengerikan itu membuat takut semua orang di Li Ziran. Bukankah Su Zengji adalah orang biasa? Bagaimana dia bisa? Apalagi cara ini sama dengan cara Tuhan, bahkan lebih dibesar-besarkan dari para pejuang itu. Meskipun Li Ziran sangat kuat sekarang, dia masih gemetar saat menghadapi Su Zengji. Su Zengji benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi, tak terhentikan. Aku tidak bisa menahannya. Aku sangat kuat sekarang, aku lupa memberitahumu. Ini adalah hasil dari transformasi eksperimentalku. Dalam hatiku, para pejuang itu hanyalah orang barbar dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Dibandingkan dengan teknologi modern, mereka seperti orang hutan dan monyet. Su Zengji tertawa, tapi dia punya kekuatan untuk mengejek. Su Zengji memandang Li Ziran dengan hati-hati, dan dia tidak lagi merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Melihatnya, dia hanya memikirkan cara membalas dendam. Tidak ada emosi sama sekali antara pria dan wanita. Dia tidak tertarik lagi pada Li Ziran. Apa yang kamu lakukan di sini? Li Ziran memandang iblis itu dengan gemetar. Saya mendengar bahwa Ye Junlin telah menjadi iblis besar. Tentu saja saya ingin membunuhnya, singkirkan bahaya bagi orang-orang, tentu saja. Kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku dan kamu tidak dapat melarikan diri. Li Ziran langsung menolak, tidak mungkin, aku tidak akan pergi bersamamu. Itu tidak terserah kamu akan mengikutiku dengan sukarela, hahaha. Su Zengji sudah menyiapkan eksperimen untuk Li Ziran. Saat itu, kemungkinan besar Li Ziran akan menjadi bonekanya. Li Ziran ketakutan, hari ini Su Zengji benar-benar memberinya perasaan jahat. Ye Junlin, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Su Zengji tertawa keras. Segera, keempat Tianlong tiba dengan ratusan ahli dari Tian's Mansion. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Xuan Lang memarahi sambil menatap Su Zengji. Semuanya, jangan salah paham, aku di sini untuk menyerang Ye Junlin. Mereka juga belum mati, mereka baru saja tertidur. Su Zengji tersenyum,
dia melambaikan tangannya. Para master dari Tian's Mansion yang baru saja tertidur di tanah terbangun satu demi satu. Jangan khawatir, saya hanya ingin bergabung dengan tim yang membunuh Ye Junlin. Su Zengji tersenyum, ahli sihir, Tianlong dan yang lainnya memandang Su Zengji dengan ngeri. Metode yang dia tunjukkan adalah metode seorang ahli sihir. Dapat mengontrol pikiran dan emosi seseorang, membuat orang langsung tertidur, dan juga membuat orang langsung terbangun. Dikatakan bahwa ahli sihir dapat membunuh orang tanpa terlihat, dan dia memiliki metode yang ajaib. Dapat mengendalikan pikiran manusia atau hewan, dan dapat mengendalikan pembunuhan dari jarak ribuan mil. Melihat tingkah Su Zengji, Tianlong dan yang lainnya terkejut. Ahli sihir itu langka dan menakutkan. Di daftar surgawi, selain dari 5 naga Tao, ada 3 ahli sihir. Ada seorang master sihir yang menempati peringkat 3 besar, sungguh menakutkan. Dunia sihir memang tidak sejahtera seperti dunia seni bela diri, namun tidak ada yang berani mengabaikan dunia sihir. Tindakan Su Zengji barusan benar-benar membuat Tianlong dan yang lainnya terkesan. Maaf, aku menerobos masuk dengan ceroboh hanya untuk menunjukkan kekuatanku. Su Zengji tersenyum. Jika kamu bisa bergabung dalam perang salib melawan Ye Junlin, maka kita akan menjadi lebih kuat. Kata Tianlong sambil tersenyum, tidak ada yang akan menolak ahli sihir. Apalagi saat dia begitu kuat, Li Ziran cemas dan ingin mengungkap Su Zengji. Tapi kemudian saya memikirkannya, bagaimana cara mengungkap Su Zengji? Tidak bisa dikatakan bahwa Su Zengji memiliki niat buruk, dia ingin membunuh Ye Junlin, bukan? Itu benar, sekarang mereka ingin membunuh Ye Junlin. Setelah mendengar bahwa Su Zengji datang untuk membunuh Ye Junlin, Tianlong dan yang lainnya mengangkat tangan setuju. Identitas Su Zengji bahkan tidak diperiksa, sekarang di Daxia, untuk Tian's Mansion, jika ingin berurusan dengan Ye Junlin, maka kami berteman. Baiklah, Guru menyambut Anda untuk bergabung dengan kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Kata Tianlong, jangan khawatir, selama ini tentang Ye Junlin, saya bertanggung jawab penuh. Segera setelah Anda memiliki berita tentang Ye Junlin, silakan hubungi saya juga akan aktif mencarinya. Su Zengji setuju, bagus sekali, tim kami telah berkembang lagi. Dengan tambahan master, saya yakin ini hanya masalah waktu untuk menangkap Ye Junlin. Tianlong dan yang lainnya tersenyum. Su Zengji bertanya lagi mengapa Li Ziran dilindungi. Tianlong dan yang lainnya menjawab dengan jujur. Jika kamu percaya padaku, kamu bisa menyerahkan mereka di bawah pengawasanku. Su Zengji menawarkan diri. Li Ziran hendak berbicara, tetapi ternyata dia tidak dapat berbicara sama sekali. Su Zengji sudah menggerakkan tangan dan kakinya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Melihat keraguan-raguan beberapa orang, Su Zengji tersenyum dan berkata, jika saya ingin menyerangnya, apakah Anda yakin orang-orang Anda dapat menghentikan saya? Tianlong dan yang lainnya merasa lega. Jika Su Zengji dengan tulus ingin berurusan dengan Li Ziran dan yang lainnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, memiliki penjaga utama Li Ziran tidak hanya akan mengurangi tekanan dan sumber daya mereka, tetapi juga membuat mereka sangat aman. Tidak masalah, kalau begitu Tuan Lao. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Tianlong dan yang lainnya menyerahkan Li Ziran kepada Su Zengji. Setelah berhasil membawa Li Ziran dan semuanya, Su Zengji tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menyentuhmu sampai Ye Junlin mati. Komunitas seni bela diri Daxia sedang mencari Ye Junlin di seluruh dunia. Pada saat yang sama, negara-negara lain juga mengambil tindakan. Pertama, Kerajaan Elang Perang, yang telah lama tidak aktif, muncul. Satukan banyak negara dan kekuatan internasional untuk mengecam iblis besar Ye Junlin. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Yan Longwei Tian's Mansion dan yang lainnya. Kekuatan dari Kerajaan Elang Perang ini akan turun tangan. Kuncinya adalah mereka tidak punya alasan untuk menolak. Alasan yang diberikan oleh Kerajaan Elang Perang dan kekuatan besar lainnya sangat sederhana. Jika iblis besar Ye Junlin tumbuh besar, itu akan menjadi bencana bagi Daxia, negara dan wilayah lain,
dan seluruh dunia. Oleh karena itu, kemunculan Ye Junlin tidak hanya menjadi kesengsaraan bagi Daxia, tapi juga bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, setiap orang harus bersatu dan membunuh iblis ini bersama-sama. Di balik semua ini, Richard secara alami bertanggung jawab. Dengan cara ini, dia memiliki alasan yang sah untuk menyingkirkan Ye Junlin untuk menghilangkan rasa malunya dan memasuki Daxia. Sejak War Eagle Nation mengeluarkan inisiatif ini, mereka telah mendapat dukungan dari banyak kekuatan. Momentum internasional semakin meningkat. Banyak orang sudah lama menganggap Ye Junlin sebagai duri di pihak mereka. Terutama Ye Junlin, sebagai raja satu kata di Daxia, memberikan tekanan besar pada negara dan wilayah lain. Dengan adanya Ye Junlin, mereka tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Aku sudah lama ingin membunuhnya, tapi tidak ada peluang sama sekali. Sekarang hal seperti ini terjadi pada Ye Junlin. Mereka tahu bahwa kesempatan telah tiba. Adapun kekuatan asing besar yang mencoba merekrut Ye Junlin, seperti yang dipikirkan Tian's Mansion, itu tidak mungkin. Tian's Mansion dan yang lainnya sama sekali tidak memahami Ye Junlin. Sebaliknya, musuh Ye Junlin, Richard dan yang lainnya, lah yang paling mengenal Ye Junlin. Mereka sangat yakin bahwa Ye Junlin dijebak. Orang ini tidak akan pernah melakukan apapun yang membahayakan Daxia. Oleh karena itu, mustahil untuk merekrutnya dan membiarkan dia bergabung dengan negara lain. Cara terbaik adalah dengan membunuhnya. Kebetulan ada kesempatan seperti itu. Bagaimana Richard bisa melepaskannya? Yan Longwei tidak mungkin menghentikan mereka, alasan mereka sempurna. Tidak mungkin Anda bisa mengatakan tidak dari sudut pandang Tian's Mansion. Ini adalah hal yang bagus. Pertama, mereka tidak akan merekrut Ye Junlin. Kedua, kekuatan untuk mengepung dan menekan Ye Junlin meningkat. Setelah mendapat izin, Richard aktif merekrut pasukan dan memanggil master sebanyak yang dia bisa. Suatu hari kemudian, dia akan memimpin semua master ke Daxia untuk mengepung dan menekan Ye Junlin. Situasinya serius, semua kekuatan bergabung dengan tim untuk mengepung dan menekan Ye Junlin. Pasukan lama Ye Junlin semuanya dikendalikan. Ketika mereka mendengar bahwa Richard dan yang lainnya telah membentuk tim pengepungan dan penindasan internasional, bahkan pasukan di Pulau Timur pun tercengang. Ini adalah hal yang bagus, semakin besar, semakin baik. Tapi mereka merasa ada yang tidak beres. Mereka sebelumnya curiga Richard dan yang lainnya telah menangkap Junjun dan yang lainnya. Tapi sekarang mereka di sini untuk mengepung dan menekan Ye Junlin. Jadi siapa yang menangkap Junjun? Ini membingungkan Baishi. Namun yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengintensifkan konflik. Junjun, anak ini tidak penting. Di sisi lain, Su Zhengji membawa Li Ziran dan yang lainnya kembali ke pangkalan teknologi Shenlong. Li Ziran, saya akan segera melakukan eksperimen. Apakah Anda berharap memiliki kekuatan yang kuat dan dapat menggunakannya untuk saya sendiri? Su Zhengji tertawa, kamu setan, kamu bukan manusia. Li Ziran mengutuk dengan marah, ya, sebenarnya, saya memang bukan manusia lagi. Su Zhengji tertawa. Ia sekarang terbuat dari energi murni dan dapat dihitung sebagai manusia. Kamu, kemarilah, kunci mereka dengan Wenlei. Aku akan menangani Ye Junlin dulu. Melihat penampilan arogan Su Zhengji, para elit aliansi teknologi Shenlong merasa menyesal. Kenapa Ye Junlin tidak membunuhnya dengan satu pukulan? Mengapa membawanya kembali? Bagaimana cara mereka membujuk Anda? Merekalah yang bersikeras untuk membawa kembali Su Zhengji dengan paksa. Memelihara harimau kini menjadi masalah. Tidak ada kendali sama sekali. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya Su Zhengji. Siapa yang bisa menghentikannya? Orang ini sekarang adalah tubuh energi. Jadi dia bahkan tidak bisa dibunuh. Wenlei diam-diam bertanya pada Li Ziran, apakah kamu tahu di mana Ye Junlin berada? Saya tidak tahu. Li Ziran menggelengkan kepalanya. Dia satu-satunya yang bisa menghentikan Su Zhengji sekarang. Su Zhengji adalah ancaman yang lebih besar daripada siapapun. Li Ziran tampak tak berdaya. Tetapi setelah kecelakaannya, dia tidak pernah menghubungi saya lagi. Hei, Wenlei meraihnya rambut.
memikirkan tindakan pencegahan. Setelah Su Zhengji meninggalkan markas, dia bergabung dengan tim mencari Ye Junlin. Saat ini, Ye Junlin harus membuat keputusan setelah berdiskusi dengan semua orang. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa bersembunyi. Ayo kita berhadapan langsung dengan mereka, sampaikan perintahku. Aku, Ye Junlin, akan menunggu semua rekanku di Gunung Tiandang di perbatasan selatan. Ye Junlin mengeluarkan perintah pemanggilan. Daxia mendidih beberapa saat, bersambung.